Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Nama saya Fuad Rashid Firdaus dari kelas X IMIPA 3 dan sekolah di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Hari ini saya akan membahas tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Dan bagaimana jaringan komputer itu? Mari kita simak saat ini. Kalian mengerti jaringan komputer? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak akan lepas dari namanya komputer. Namun, apakah kalian mengetahui apa itu jaringan komputer? Saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain, yang digunakan berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasanya disebut dengan alamat IP, seperti 192.666.172.6.68 atau yang mencakup alat media akses kontrol. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan lainnya. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel atau wireless. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat biasanya memerlukan akses user untuk menggunakan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrasi yang diperoleh secara langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak ada batasan untuk suatu akses kecuali passwordnya. Sejarah jaringan komputer. Mungkin kalian hanya mengetahui jaringan komputer itu adalah hal luas. Namun sebenarnya jaringan komputer dulu adalah suatu proyek militer untuk menghadapi gangguan dari Perang Dunia, yang pada saat itu dibuat oleh Amerika Serikat untuk keperluan militer untuk mengirimkan jaringan secara cepat tanpa diketahui oleh musuh. Pertama kali jaringan komputer ini diciptakan dalam laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken di Universitas Harvard pada tahun 1950. Yang ditemukannya yaitu TSS atau Timing Sharing System. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982 ditemukannya transmisi kontrol protokol atau TCP yang berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan, dan yang paling bersejarah adalah penemuan yang disebut dengan WWW atau World Wide Web, atau yang pada ditemukannya oleh Tim Berners-Lee. Kemudian setelah WWW ditemukan, komputer melesat dengan pesat. Kemudian jaringan komputer yang ada beberapa jenisnya. Saya akan menjelaskan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah PAN, Personal Area Network. Apa itu Personal Area Network? Ini adalah jaringan yang mencakup area kecil atau penggunaan pribadi atau bisa disebut dengan penggunaan privat. Kemudian LAN, Local Area Network. Biasanya digunakannya itu WiFi, contohnya seperti WiFi, hotspot, atau sejenisnya yang menggunakan kabel wireless atau WLAN. Kemudian yang ketiga yaitu Campus Area Network. Ini seperti MAN, tapi areanya hanya di daerah kampus atau sekolah saja jaringan internetnya. Kemudian Metropolitan Area Network. Ini biasanya yang ada di taman-taman kota. Ini ada jaringan seperti jaringan internet di taman kota itu yang sering disebut dengan MAN atau Metropolitan Area Network. One Wide Area Network, yaitu kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM-X25 serta frame relay untuk koneksivitas jarak yang jauh lagi, seperti dari bumi ke bulan. Kemudian ini yang paling kalian pahami pasti, internet.
Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup internet mencakup seluruh penjuru dunia. Penggunaannya seperti PC, laptop, HP, dan sejenisnya. Kemudian ini adalah hal yang paling kalian mengerti pasti. VPN, Virtual Private Network. Biasanya VPN digunakan untuk menembus sistem atau menembus web yang telah diblokir oleh pemerintah. Ya, seperti yang kau tahu lah. Kemudian jaringan komputer berdasarkan jenis transmisinya, yaitu yang pertama jaringan broadcast, yaitu seluruh komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Mungkin kalian lebih mengenalnya dengan hotspots. Hotspot itu kayak satu orang memberikan jaringannya kepada orang lain menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, point to point. Jenis kedua ini adalah jaringan point to point yang tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dan satu perangkat menuju perangkat lainnya. Untuk mendapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin pengantara. Topologi jaringan komputer. Yang pertama, bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi sendiri yaitu melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak akan mengganggu workstation yang lainnya. Kekurangannya yaitu ketika kabel mengalami kerusakan atau terputus, maka akan mengalami gangguan pada seluruh sistemnya. Itulah yang sangat mengganggu karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada alam. Yang kedua adalah ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat saling terhubung sehingga menyerupai cincin atau pola lingkaran. Jadi setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kelebihannya adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan topologinya yaitu jika salah satu node mengalami permasalahan, maka seluruh jaringannya akan mengalami permasalahan fatal. Yang ketiga, star atau bintang. Topologi star adalah topologi yang masing-masing workstation-nya memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan topologi ini adalah workstation-nya mengalami gangguan, maka seluruh jaringannya tidak akan mengalami gangguan. Namun, kelemahannya yaitu menggunakan biaya yang sangat besar. Mungkin kalian tidak akan mengira berapa harganya. Yang keempat, tree atau pohon. Topologi tree merupakan topologi star dan bus, gabungan dari star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hubungan saja yang terhubung langsung menuju bus station atau bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihannya dan kekurangannya adalah sama seperti topologi star dan bus. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik yang dapat jaringannya itu merata ke seluruh daerah. Habis itu topologi mesh. Topologi mesh sering digunakan terdapat pada kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antara node dengan sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihannya yaitu komunikasi antar komputer akan lebih cepat dan keamanannya lebih terjamin. Namun kekurangannya memerlukan biaya yang sangat besar untuk menyambungkan kabel nirkabel bawah laut, lebih tepatnya. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Ini yang mungkin kalian sudah pahami. Server adalah suatu tempat untuk menyimpan atau mengelola seluruh jaringan internet. Server memiliki spesifikasi lebih tinggi daripada klien karena tujuan dibuatnya memang untuk melayani komputer klien atau komputer pribadi, namun dalam satu server. Habis itu NIC atau Network Interface Card. NIC dapat disebut dengan LAN Card Expansion Board yang dapat digunakan komputer dapat terhubung dengan jaringan Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 MB, Fast Ethernet 100 MB per second, Giga Internet yaitu 1000 Mbps, dan Tengging yaitu 10.000 MB per second. Kemudian jaringan
kabel atau kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media untuk menyambungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya, yaitu kabel contohnya seperti kabel optik, kabel USB, atau kabel untuk casan HP itu biasanya dapat terhubung dengan komputer sejenisnya. Kemudian hub and switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik bentuk dari switch sama dengan hub, namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang tipe termahalnya. Router. Mungkin kalian mengertinya router itu kayak suatu area, namun router komputer ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas data di dalamnya. Kemudian, bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi sebuah data link. Modem, mungkin kalian yang menggunakan internet menggunakan modem mungkin sudah mengetahuinya, yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut ISP atau Internet Service Provider. Repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan sinyal yang masuk. Repeater untuk berfungsi mempertahankan integritas dari jaringan dan meningkatkan mutu jaringannya supaya jaringannya tersebut menjadi lebih kuat. Kemudian wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan internet. Rata-rata komputer terbaru menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun, Anda juga bisa mendapatkannya sendiri ke dalam komputer Anda dengan membeli wireless card dalam toko online mungkin. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, untuk berbagi dokumen. Kalian sekarang dapat mengirim dokumen tidak perlu kalian ke orangnya langsung, namun kita dapat mengirimnya menggunakan jaringan internet seperti email, WA, dan sejenisnya. Kemudian kedua, untuk menjaga keamanan dan manajemen data. Di internet ini kita sering sekali mendengar kata dihacker atau dibobol keamanannya, sehingga untuk menjaga keamanan tersebut maka kita akan menggunakan pihak ketiga yang dapat membantu kita untuk mengamankan data-data tersebut, apalagi data itu sangat penting bagi kita. Habis itu memudahkan komunikasi. Tentu saja kalian dengan jaringan komputer kalian dapat berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh dari di luar sana dan dapat berlangsung dalam secara jangka waktu yang lama. Kemudian menyampaikan informasi secara tepat. Sekarang kita dapat mendengar berita dari luar negeri, baik dari Jepang, Rusia, Australia, Austria, dan lainnya, cara cepat hanya dalam waktu hitungan menit atau jam. Kemudian membantu aktivitas manusia. Tentu saja mungkin kalian telah mendengar apa yang dimaksud dengan suatu saat nanti manusia akan diganti dengan robot. Itu adalah suatu fakta yang dimana aktivitas manusia telah sangat dibantu oleh robot atau jaringan komputer. Dengan jaringan komputer, maka biaya produksi akan lebih murah dibanding dengan membayar gaji manusia. Namun, dampak negatifnya yaitu biaya network atau biaya internetnya. Misalkan saja kayak Telkomsel, Indosat, mereka menyediakan biaya-biaya untuk beberapa harga paket internet. Kemudian, biaya manajemen dan maintenance. Ini mungkin biaya manajemen itu seperti garansi dan maintenance-nya itu kayak perbaikan. Misalkan kalian HP atau jaringan komputer atau laptopnya mengalami masalah, kalian dapat mengklaim garansinya. Habis itu kadang ada aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Ini yang paling berbahaya. Karena apabila HP kalian atau laptop kalian terkena hacking, maka akan ada terjadi namanya sharing yang tidak diinginkan. Maka orang akan melakukan sharing-sharing internet atau data dalam pribadi Anda. Seperti kayak pencurian data dana, duit yang virtual seperti ATM gitu. Kemudian ancaman keamanan jaringan. Ini yang paling waspada. Karena apabila kalian melakukan sesuatu seperti memasuki suatu link yang tidak kalian ketahui apa itu isinya, janganlah berani-berani memasukinya. Karena biasanya link itu adalah link phishing atau bisa disebut dengan link palsu. Apabila kalian memasukinya, maka data-data kalian akan langsung hilang atau bisa disebut
dengan pencurian data skala besar yang terjadi secara tidak sengaja. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya mengucapkan terima kasih telah mendengarkan celotehan saya tentang jaringan komputer. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.